Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sudah bertahun-tahun lamanya Palestina mengalami konflik dengan Israel. Perang ini seakan tak ada ujungnya. Semakin hari korban yang meninggal dunia dan luka-luka semakin bertambah. Tempat tinggal mereka pun dibombardir oleh tentara Israel seakan mereka diusir dari tanah mereka sendiri. Tempat berlindung dan rumah sakit di Palestina pun hancur berkeping dibuat Israel. Perbuatan Israel dikecam dunia, namun tak membuat para pembuat onar itu takut, melainkan mereka semakin menjadi-jadi. Sebelum tanah Palestina dan Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan mereka, sampai kapanpun mereka tetap pada kebiadabannya. Namun walaupun demikian, doa-doa para saudara muslim sedunia bergema di seluruh dunia. Hanya saja kita menunggu waktu kapan doa-doa kita Allah kabulkan, yaitu kemerdekaan Palestina. Peperangan yang sedang terjadi di Palestina ialah konflik yang kesekian kalinya antara Palestina dengan Israel. Lalu kapankah perang tersebut berhenti? Ataukah perang ini baru akan berhenti saat hari kiamat tiba? Namun banyak berita yang beredar di tengah masyarakat muslim bahwasanya jika Palestina merdeka maka hari kiamat pun tiba. Pastinya kabar seperti ini malah menciptakan kesalahpahaman atau membuat takut banyak orang. Dengan adanya kabar tersebut, bisa jadi di hati kecil sebagian banyak orang terbesit harapan supaya perang ini tak pernah usai, disebabkan apabila perang ini selesai maka kiamat pun tiba. Berita atau informasi yang simpang siur tersebut muncul dari hadis-hadis yang menceritakan kondisi pada akhir zaman dan juga bumi Syam, di mana saat ini wilayah tersebut dinamakan Palestina. Hadis-hadis tersebut ialah hadis yang berisi ramalan masa depan. Berita terkait Palestina merdeka disebut-sebut ialah tanda kiamat. Saat ini tengah ramai diperbincangkan semenjak muncul berita mengenai Israel dan Palestina kembali memanas. Pengeboman yang terjadi dalam peperangan ini menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Akibatnya dari kekejaman Israel sekitar 4.000 lebih korban meninggal dunia dan 18.000 lainnya luka-luka. Gaza menjadi salah satu tempat yang menjadi titik fokus pengeboman Israel. Terkait hal ini banyak timbul pertanyaan mengenai dunia yang akan kiamat apabila Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Namun benarkah Palestina merdeka ialah tanda kiamat sudah dekat? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak pembahasan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Banyak orang mengira apabila negeri Palestina berhasil mendapatkan kemerdekaannya kembali, maka dunia akan berakhir. Atau dengan kata lain, akan terjadi kiamat. Berita ini muncul sebab banyak orang yang mengira apabila Palestina dapat merebut kembali Baitul Maqdis, maka itu artinya kiamat akan terjadi. Adanya anggapan ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang ialah ketika muncul hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu. Menurut beliau, Nabi SAW bersabda, "Aku bertemu dengan Rasulullah SAW saat terjadi perang Tabuk ketika sedang berada di tenda yang terbuat dari kulit yang disama. Nabi Muhammad SAW bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan muncul menjelang kematianku, yaitu dibebaskan Baitul Maqdis, kematian yang akan menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sampai mati, melimpahnya harta kekayaan, dan sampai ada seseorang yang diberi 100 dinar akan tetapi tetap marah. Muncul fitnah sehingga tak ada satupun rumah orang Arab melainkan akan dimasukkan, dan perjanjian antara kalian dengan bangsa Bani Al-Asfar. Kemudian mereka mengkhianati perjanjian, lalu setelah itu mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera perang yang pada setiap bendera terdiri dari 12.000 personil." Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi hadis tersebut tak dapat dijadikan sebagai patokan sebab pendapat itu tidak sepenuhnya benar.
Hadis tersebut memang mengatakan mengenai pembebasan Baitul Maqdis. Akan tetapi tidak jelas dalam menerangkan pembebasan seperti apa, pembebasan yang keberapa, dan pembebasan dari apa. Tentang berakhirnya dunia atau yang disebut dengan kiamat, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Sebagai manusia biasa dan juga sebagai umat Islam harus percaya dan tanamkan pada diri kita sendiri bahwa hari kiamat benar adanya. Dan tanda-tanda dari kiamat telah tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya pada sisi Tuhanku. Tak seorang pun yang bisa menjelaskan kapan kedatangannya selain Dia. Kiamat itu sangat berat bagi yang di langit dan juga di bumi. Kiamat itu tak akan datang kepadamu, melainkan akan datang secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, namun kebanyakan manusia tak mengetahui. Tanda-tanda kiamat tentu dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Quran. Di sana telah disebutkan tanda-tanda dari kiamat. Menurut pendapat para ulama, di masa mendatang akan terjadi 10 peristiwa yang amat besar. Peristiwa ini akan terjadi menjelang hari kiamat besar, dan inilah tanda-tanda hari kiamat besar, yaitu dengan kemunculan Dajjal, datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari yang terbit dari barat, munculnya Dabbah, munculnya asap, rusaknya Ka'bah, dan hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi benarkah jika Palestina merdeka akan terjadi kiamat? Jawabannya ialah tak ada yang tahu pasti. Kita sebagai manusia tak bisa menyimpulkan segala sesuatu sendiri tanpa dasar yang benar. Akan lebih baik jika kita sibuk memperbaiki diri supaya ketika kiamat tiba kita akan siap untuk menghadapinya. Dan tentang ketentuan terjadinya kiamat ketika Palestina menang belum bisa dipastikan. Persoalan terjadinya hari kiamat hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Bahkan Nabi SAW pun tidak mengetahui waktu tepatnya kecuali hanya ciri-ciri dan alamatnya saja. Oleh sebab itu tidak perlu ada kekhawatiran dalam menolong saudara-saudara kita di Palestina. Sebagai umat Islam, kita mempunyai tanggung jawab untuk terus memberikan dukungan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Terus doakan mereka supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan atas mereka dan segera menurunkan pertolongannya. Dan untuk yang mempunyai harta dan kemampuan, dukungan materi dengan memberikan donasi sangat diperlukan untuk membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza, Palestina yang sedang dilanda kelaparan. Mereka membutuhkan air, makanan, dan juga obat-obatan. Untuk itu janganlah ragu hanya karena takut kiamat, karena menang atau kalahnya Palestina, kiamat tetap akan tiba. Teruskan perjuangan mereka meskipun dari kejauhan.